dari kata ismun. Begini. Asalnya bismillah. Dibaca nyambung bismillah. Dan cuma di bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Wahyu pertama turun apa? Hah? Bacanya apa? Ini yang tidak tepat. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tolong diperbaiki ya. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tapi wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena saat turun Iqra, Nabi jawab, ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Itu perintah Jibril, baca. Ya, Allah mewahyukan, baca. Kata Nabi, saya betul-betul nggak bisa baca. Sudah pakai ma, istifham, pakai ba, taukid. Ma'ana bi, betul-betul saya nggak bisa. Nabi nggak bilang maqara tuh, tapi ma'ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. 2 kali Iqra, nggak bisa. 3 kali dipeluk dulu oleh malaikat Jibril. Setelah ada ketenangan, kenyamanan, baru sempurna. Ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW. Baca, karena Allah yang telah menciptamu. Kalau mencipta engkau aja begitu mudah, apalagi hanya menuntun engkau untuk bisa mengikuti bacaan. Jangan baca karena engkau nggak pernah belajar. Nggak pernah punya guru yang mengajar. Nggak pernah sekolah. Lakukan karena Allah, maka semua yang sulit akan mudah. Karena itu di bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Silakan cek di surah Al-Alaq tuh, surah 96 ayat 1. Iqra. Ya, Iqra begini. Bismi, nah ada alifnya. Nih. Ini baru sebagian ya. Nanti ada ayat-ayat lain juga yang bisa kita konfirmasikan. Ini saya kasih contoh 1 di antara sekian. Pasti ada alifnya, harus ada ini. Nggak mungkin nggak ada, harus ada. Ada nggak? Hah? Ada? Begini tulisannya. Ya kan? Ba, ada alif ke atas kiri kan? Ada ismi. Di bismillahirrahmanirrahim alifnya nggak ada. Langsung nyambung. Kenapa sebabnya? Perhatikan sini. 1, alif biasanya fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Dapat alif, tambah harakatnya 1. Makanya ada istilah 2 harakat. Fataha, fa, ta, dan ha, begini. Fa-nya ketambahan alif, tambah fa, begini. Maka fungsi alif ini menambah harakat. Yang tadinya cuma 1, fa, tambah lagi 1 harakat. Jadi istilahnya 2 harakat, 1, 2. Kalau fa aja sudah punya batasan, fa, maka tambah lagi 1 a. Ada 2 kan? Maka tambah panjangnya sedikit, fa. Itu yang dimaksud 2 harakat. 3 harakat, tambahkan lagi 1. 4 harakat, tambah lagi 1. Ya. Kalau kami belajarnya pakai detik. Setiap 2 harakat 1 detik. Ya. Jadi kalau 4 harakat berapa detik? 2 detik. 5 harakat 2,5 detik. Nanti masuk di bab mad. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan seterusnya. Nah, yang dimaksud 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat ini. Ditambah alif. Alif ini gambaran dari harakat. Jadi kalau sudah ada ini maksudnya dibacanya 2 kali seperti ini, 2 kali harakat. Fatah. Jelas? Alif fungsinya memanjangkan bacaan. Dan kalau sudah ada alif, harokat yang sesuai adalah fathah. Kalau kasrah itu ya. Kalau dhammah, wow. Tapi ini menarik, harokatnya kasrah, iqra bi, pakai ya, pakai kasrah. Tapi tandanya alif. Kenapa nggak dibuang saja? Untuk memberikan kesan, karena pertama kali Nabi diminta membaca iqra, beliau merasa tidak mudah, panjang prosesnya. Menunjukkan sesuatu yang tidak mudah, panjang, kadang berliku, kadang tidak mudah. Tapi kalau semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan membuat yang panjang semakin pendek, yang sulit akan semakin mudah. Itulah sebabnya ketika walaupun di sini ada alifnya, tetap dibacanya cepat dan pendek. Iqra bismi rabbik. Jadi Anda kalau menghafal Quran dikerjakan karena Allah, bukan karena target dari RQM harus selesai sekian. Kalau enggak jadi umroh. Cuman sampai ke Cengkareng aja misalnya kan. Ya. Saya menghafal bukan karena tuntutan dari kurikulum, tapi saya lakukan karena Allah. Maka akan terjadi akselerasi. Ya, kuantum, lompatan yang bahkan akan melewati orang-orang yang bahkan sudah punya hafalan banyak. Gitu. Itu yang kami dahulukan kepada para penghafal.
Bisa dibayangkan ada anak dan ibu masuk karantina hafalan Quran. Ibu sudah punya bekal 3-5 juz, anak masih kosong. Ibunya target ingin jadi hafidhah, ikut itu. Anaknya terserah Allah saja deh mah. Dipaksa ibunya masuk, ya udah karena Allah saya hafalkan. Hari ke-27 anaknya hafal 30 juz, ibunya belum sampai. Bayang? Oke, maka ini yang saya ingin terangkan fungsi alif. Kenapa di sini dihilangkan alif ya? Untuk memberikan gambaran, orang yang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua proses yang sulit seketika akan dihilangkan oleh Allah tanpa harus mengalaminya lagi. Paham? Gitu. Tapi dengan cara baca yang benar. Ya, makanya orang dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dapat begini, mudah begitu karena cara bacanya benar. Ya, orang sekarang baca Bismillah niatnya pengen terbang. Pengen jalan di sungai itu kan sudah nggak betul kan? Sudah pengen baca pikiran orang. Hah? Gitu. Atau dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya, tidak akan nyambung. Ya. Ya kasembung main layangan, nggak nyambung sayang. Ya. Paham di sini? Baik, itu alif tuh. Sekarang ismun, nih sin dan mim. Asalnya dari kata apa? Bisa dari kata wasamun, bisa dari kata sumuwun. Wasamun berarti tanda, sumuwun berarti tinggi. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, tanda dan tinggi. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim, meniatkan karena Allah, maka hamba itu akan langsung ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah.